Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun juga ya. Oke teman-teman, sesuai dengan permintaan dari penonton channel ini, katanya mau membandingkan antara Escom FC20 Pro sama Wearcom. Oke, biar seimbang, maksudnya biar seimbang karena fiturnya Wearcom ini, fiturnya Escom ini cukup banyak ya. Sementara Wearcom kalau kita sandingkan dengan yang 88 Plus biasa itu jauh ya. Makanya saya sandingkan dengan yang Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Meskipun kedua HT ini beda harga ya. Nah, kedua HT ini beda harga. Kalau yang Escom lebih murah dibandingkan yang Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Jadi sebenarnya kalau dari harga nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau dari kualitas atau mungkin dari segi yang ada di dalam radio ini bisa kita bandingkan. Nanti tinggal Anda bisa lihat antara Escom FC20 Pro dan Wearcom WR88 Plus Spot Radio seperti apa itu ya. Dan kalaupun ada perbedaan itu wajar karena dari segi harga juga sudah jauh. Tapi kalau harganya sama baru ada perbedaan dan jauh, nah itu baru yang tidak wajar. Maksudnya ada salah satu yang kurang di situ ya. Tapi kalau ini nanti kalau salah satunya ada yang kurang, terutama yang lebih murah, itu berarti memang wajar seperti itu. Tapi kalau yang lebih mahal itu banyak kurangnya, berarti itu yang agak kurang ya. Tapi nanti kita lihat saja seperti apa perbandingan antara Wearcom dan Escom FC20 Pro ya. Jadi nanti kita akan beberapa hal yang akan kita tes. Dan untuk informasi buat teman-teman ya, antena Wearcom ini udah diganti. Kalau yang versi baru sekarang udah diganti. Jadi antenanya udah lebih bagus dan mungkin saya belum ada contohnya. Contohnya nggak ada yang nggak saya bawa ya. Contohnya nggak ada, tapi yang jelas kalau antena sudah sama dengan Escom, jadi nggak perlu saya tes nanti antenanya. Yang kita tes nanti adalah yang ada di radio ini, kemudian receive-nya, kemudian mancarnya, powernya, kemudian fitur-fitur yang ada di dalam radio ini seperti apa, sehingga nanti kita bisa bandingkan bagaimana dengan kedua radio ini. Oke, langsung aja kita dari dekat, tapi sebelumnya kita minum dulu ya. Kita minum dulu biar nggak haus. Oke, alhamdulillah udah kita minum. Sekarang kita coba dari dekat perbandingan antara Escom FC20 Pro dan Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Jangan kemana-mana, keep stay tune. Kita lihat perbedaan antara Escom FC20 Pro dengan Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Kalau dari fisiknya kita bisa lihat ya, fisiknya ini untuk yang Wearcom lebih kecil ya. Wearcom lebih kecil. Kemudian untuk layar ya besar Escom dikit, ya besar dikit aja ya. Untuk tombol-tombolnya jelas besar Escom. Kemudian speaker ya juga ya. Kemudian berat Wearcom dikit ya, berat Wearcom dikit. Meskipun kecil tapi lebih berat ya. Oke, kita lihat dari sisi sebelah kanan ya, sebelah kiri dari radionya. Di sini sama-sama menggunakan 3 tombol ya, 3 tombol yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau yang Escom ini hanya 1 tombol PTT, 2 tombol shortcut. Kalau yang Wearcom itu 2 tombol PTT atas, PTT bawah, dan 1 tombol shortcut. Kemudian dari sisi atas di sini untuk Escom
itu dia ada lampu LED-nya, sementara kalau untuk yang Wearcom ini nggak ada. Nah, di sini ada volume, knop volume dengan on off ya. Ini di Wearcom juga sama, volume on off, ada lampu indikator transmit RX, TX. Nah, kalau yang di Eskom ini nggak ada knop untuk rotary ya, untuk pindah-pindah itu nggak perlu pencet-pencet, hanya diputar saja ya. Ini nggak ada kalau yang Eskom, tapi di spot radio ada di Wearcom. Nah, kalau untuk di samping ini sama-sama menggunakan jack, speaker dan mikrofon. Nah, cuman di sini untuk yang Eskom ini standarnya hampir sama dengan Baofeng dan kawan-kawan. Kalau yang untuk yang Wearcom ini hampir sama dengan yang punyanya Motorola. Kalau di sisi belakang ya ini memang Eskom punya kelebihan sedikit di bagian baterai. Dia ada USB Type-C-nya ya, USB Type-C-nya di baterainya. Sementara kalau yang Wearcom, sementara yang punya saya ini nggak ada ya. Oke, kita lihat kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai kita lihat. Ya, untuk Eskom itu 4.000, sementara untuk yang Wearcom itu 3.600. Wajar ya, karena yang ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi ini lebih berat ya. Saya timbang-timbang itu lebih berat yang punyanya Wearcom. Ini lebih ringan gitu ya untuk yang Eskom. Kemudian dari sisi pendingin, nah sisi pendingin meskipun Wearcom itu kecil bodinya, tapi tebal dia teman-teman ya. Lihat ini pendinginnya sangat tebal. Ya, dia tebal. Kalau yang Eskom dia agak tipis, tapi dia lebar ya. Dia lebar areanya gitu ya. Jadi yang Wearcom untuk mengatasinya dia dipertebal untuk aluminiumnya seperti itu, supaya pendinginnya lebih cepat terserap ya. Oke. Dan satu lagi ya, kalau ini saya lihatin Anda semua yang lupa saya. Nah, kalau yang Wearcom ini benar-benar dia waterproof, jadi ininya karetnya menonjol keluar. Ini karetnya ini untuk tegangan ya. Kalau ini dia rata ya, dia rata tanpa ada karet di atasnya. Kalau ini dia naik ke atas, sehingga ketika baterai dipasang itu dia akan menekan ya, menekan di sini, dia nekan dan itu rapat ya. Kemudian di sini juga rapat. Ini harus pakai namanya baut ya. Kalau ini nggak perlu pakai baut, bisa dibuka gini saja. Sehingga kalau untuk waterproof jelas Wearcom WR88 plus spot radio lebih unggul ya. Hujan-hujanan atau jatuh di air, itu untuk yang Wearcom ini masih lebih unggul dibandingkan yang Eskom 20 Pro ya. Wajar ya, harganya juga jauh ya. Oke, setelah kita lihat bodinya, kira-kira menurut Anda gimana ya? Kalau saya genggam untuk Wearcom pas segini ya, pas di tangan saya. Kalau saya genggam untuk Eskom ya besar ya, cukup besar ya, cukup besar teman-teman ya, cukup besar. Tapi ya, selera Anda masing-masing ya, apakah mau yang ini atau yang ini ya. Kalau Wearcom kan saya bisa dengan satu tangan seperti ini ya, mencet-mencet, kemudian pindah-pindah, putar-putar. Kalau yang ini, nah ini tombolnya juga sudah di sini, bukan di sebelah kanan ya, di sebelah kiri dia knopnya. Jadi naik turun tangan agak kurang anu ya, pas gitu ya. Nah, kalau pencet-pencet, kemudian mau kecilin volume harus naik gini. Kalau ini saya pencet, besarin volume, tinggal saya naikin tangan saya, puter. Jadi pas, jadi antena di sebelah kiri, kemudian tombol ini, knopnya di sebelah kanan ini dengan tangan saya, satu tangan, jadi terasa compact gitu ya. Untuk Wearcom ini meskipun power besar, dia compact ya. Oke, itu bedanya untuk dimensinya ya. Nah, sekarang kita buka layarnya.
Ya, ini baru kelihatan layarnya. Oke, kalau dari segi layar jelas lebih unggul punyanya Eskom ya. Layar unggul punya Eskom. Kemudian kalau untuk segi suara ini kita coba lihat ya untuk suara. Sebentar, ini lampu ya. Lampu hidup. Nah, ini kita suara, kita coba. Ini juga saya coba untuk suara. Nah, kita tes tertonton ini. Oh, ini memori ya. Sebentar, kita lihat. Oh, nggak ada ya. Kita keluar dulu. Ya, kita coba lihat ya. Ini sama-sama sesuaiannya sama ya. Agar pemerintah membentuk satuan tugas pengendalian PPDB imbas kecurangan yang terjadi. Itu yang Eskom, ini yang Werkom. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini memang masih menjadi perhatian media massa. Dalam pelaksanaan PPDB ini kerap ditemukan kecurangan. Nah, kita coba lihat yang ini. Atau tindak pidana. Atas pemeriksaan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk suara lebih keras yang Eskom. sudah mengusulkan untuk membentuk satuan tugas atau satgas pengendalian PPDB. Tapi kalau untuk kualitas bassnya ya, untuk suara gandemnya masih gandem yang Werkom. Tapi kalau untuk kenceng suaranya, kenceng punyanya Eskom. Seperti itu ya. Oke, radio kita matikan. Nah, sudah kita matikan radionya. Sekarang kita mau tes vokal ya. Vokal dari kedua radio ini. Kita tes apakah sama keduanya atau ada satu yang lebih kencang. Nah, kita coba ya. Kita ada siapkan di sini untuk receivernya. Volumenya jam 10. Nah, kita mau coba kedua radio ini antara Eskom FC20 Pro dan Werkom WR88 Plus Spot Radio. Kita coba dulu yang Eskom ya. Kita coba Eskom. 1 2 3 3 2 1. Nah, ini sini ya. Coba. 1 2 3 3 2 1. Ini Eskom FC20 Pro. 1 2 3 3 2 1. Ini Werkom WR88 Plus Spot Radio. Coba kita kecilin sedikit teman-teman ya untuk volumenya supaya kita tahu siapa yang lebih kenceng. Ini jam 9, kurang lebih jam 9 ya. Oke, kita coba untuk yang Eskom. 1 2 3 3 2 1. Ini Eskom FC20 Pro. 1 2 3 3 2 1. Ini Werkom WR88 Plus Spot Radio. Werkom WR88 Plus Spot Radio. Ini Eskom FC20, Eskom FC20, Werkom WR88 Plus Spot Radio. Oke, jadi untuk skornya tipis banget ya, tipis banget. Kalau nggak bener-bener didengerin itu nggak kelihatan ya. Jadi tipis banget, kenceng sama-sama kenceng ya, sama-sama kenceng ya antara Eskom dengan Werkom WR88 Plus Spot Radio. Dan memang agak sedikit bulat yang Werkom ya dibandingkan Eskom, tapi sama-sama kenceng ya, sama-sama kenceng. Seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa ini baru dapat seimbang untuk Werkom ini dengan Eskom FC20 Pro ya. Kalau dia nggak pakai extra mic dengan langsung seperti itu, dia oke ya. Nah, setelah itu kita tes receive teman-teman. Nah, ini dia. Sebuah radio itu dinilai dari kemampuan receive-nya. Sebagus apapun radio, kalau receive-nya nggak bagus, nah itu jatuh nilainya ya. Maksudnya ya
agak kurang, bukan jatuh sih, agak kurang nilainya, mengurangi semuanya. Ini kita sudah setting di seismograph ya, 165 810. Sorry, ini layarnya memang terlalu terang ya, tapi kalau untuk di luar, untuk di panas-panas itu masih kelihatan ini. 1658. Oke, ini udah sama-sama kita setting di seismograph. Volume kita buat jam 10, volume jam 10. Oke, sekarang kita pasang konektornya ya. Konektor. Nanti kita lihat siapa yang bunyi, siapa yang nggak bunyi ya. Ini Welcome kita pasang. Kemudian Eskom kita pasang. Jadi sama SMA female juga semuanya. Mau yang mana duluan? Ini apa ini? Ini dulu ya, Eskom dulu. Nah, ini Eskom kita pasang. Ini belum bunyi teman-teman ya, belum bunyi. Kita coba untuk squelnya udah 1 ya, tapi belum bunyi. Squel udah 1 tapi belum bunyi. Oke, sekarang saya coba dengan yang Welcome WR88+, kita lihat. Langsung bunyi teman-teman ya. Kita coba lagi yang Eskom. Ini nggak bunyi. Kita coba lagi yang Welcome. Bunyi teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk RX ya menang telak yang Welcome ya. Kalau untuk RX sudah jelas menang telak yang Welcome. Nah, sekarang kita coba tes untuk power keduanya. Ini sama-sama 10 watt ya teman-teman ya, sama-sama 10 watt. Kita mau lihat ya, kalaupun beda-beda ya, beda-beda sedikit lah. Tapi kita lihat ya, antara Eskom FC20 Pro dan Welcome WR88+ Spot Radio ini kira-kira mana yang lebih besar ya. Kita coba tes untuk yang Welcome WR88+ Spot Radio untuk di VHF ya. Kita lihat, matikan dulu biar jelas. Ini sudah high power, nggak kelihatan ya. Nah itu high power 145. Kita coba lihat berapa watt keluar di VHF. 11,3 watt. Kemudian 43500 9,3 ya, 9,3 di VHF. Jadi 11 dan 9 ya untuk sebuah Welcome WR88+ Spot Radio. Sekarang kita coba untuk yang Eskom FC20 Pro, seperti apa powernya keluar ya. Oh ya, ada satu fitur lagi yang tidak dipunyai Welcome itu. Di Eskom itu bisa scan frekuensi, Welcome nggak bisa. Tapi di Welcome itu bisa airband, bisa dengerin airband, sementara di Eskom nggak bisa. Dan standby-nya pun kalau di Welcome 3 layarnya ya, jadi dia 3, sementara kalau di Eskom hanya 2 ya, atas bawah. Kalau di Welcome 3 ya. Oke teman-teman, kita coba di VHF seperti apa untuk
power dari Eskom FC20 Pro. High powernya di VHF kita lihat 9,7 watt VHF. Sekarang di UHF kita lihat 6,7, ya jauh ya. Kalau dibandingkan dengan yang Wercom, power jelas jauh ya. Oke, jadi untuk frekuensinya itu Wercom bisa di 350, 250. Kemudian ini di Wercom, di Eskom bisa nggak 350? 350 nggak bisa, 250 bisa. Jadi kalau di Eskom 250, 430 dan 144 itu bisa 3 band ya. Kalau di Wercom itu bisa banyak teman-teman ya. Bisa di 350, 250, kemudian di berapa aja ya? Kita coba lihat 250. Bisa ya 250, 350. 350 bisa, kemudian di 600 bisa. Cuman ini nggak ada powernya teman-teman, hanya bisa aja gitu. Oke, yang jelas fitur airbandnya di sini cukup bagus. Kalau untuk yang Wercom Spot Radio ini bersih ya untuk airbandnya, oke. Dan kalau yang di Eskom ini dia airbandnya nggak ada teman-teman. Nah, saya coba pencet lagi itu 122 400 nggak bisa. Oke, itu dia teman-teman ya untuk perbedaannya antara Eskom FC20 Pro dan Wercom WR818 Spot Radio. Jadi Anda bisa menimbang-nimbang mana yang Anda pilih antara kedua produk ini, karena masing-masing punya keunggulan dan kelebihan ya. Sehingga ketika Anda menentukan itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau untuk antena yang sudah saya sebutkan tadi, Eskom antenanya bagus, tidak usah diganti. Kemudian yang Wercom ini kalau keluaran yang terbaru itu antenanya sudah bagus teman-teman, jadi nggak usah diganti juga. Tapi kalau masih yang lama ya itu harus diganti gitu ya. Yang baru itu ada warna merahnya di sini ya, ada warna merah. Antenanya saya kebetulan nggak bawa ya, yang punyanya Bopeng kemarin ya. Tapi ya udah, yang jelas antenanya nggak ada masalah. Tinggal kita coba tadi radionya. Dan kalau Anda mau hujan-hujanan ya jelas Anda pilih yang Wercom ya. Ini tahan air, sehingga tidak khawatir untuk Anda mungkin naik gunung atau mungkin Anda sedang touring dengan motor, Anda pakai ini gak ada masalah. Oke teman-teman, itu dia perbedaannya. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan. Dan memang kalau kita banding-bandingkan harganya jelas beda jauh ya. Tapi karena ini permintaan dari penonton, sehingga saya sampaikan di sini supaya Anda bisa lihat perbedaannya secara langsung antara Wercom dan Eskom. Selanjutnya apapun itu yang ada dalam sini lihat di reviewnya ya, karena di reviewnya udah lengkap. Kalau saya sampaikan lagi di sini, wah terlalu panjang. Oke, sekian aja teman-teman ya. Ini perbedaan. Oke teman-teman, itu dia perbedaan antara Eskom FC20 Pro dan Wercom WR818 Spot Radio. Jadi keduanya cukup mempunyai keunggulan masing-masing yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Anda semua. Yang jelas kalau secara harga ini jauh lebih murah. Kalau secara fitur ataupun fasilitas yang dipakai, Wercom WR818 Spot Radio masih lebih unggul karena dia punya erek cukup bagus, kemudian dia waterproof, kemudian dia juga bisa memonitor airband, kemudian dia juga bisa di 250, 350, kemudian suaranya juga mantap, pulen ya, suaranya oke untuk sebuah Wercom WR818 Spot Radio.
Kalau yang ini layarnya cukup oke, tulisannya besar-besar, jadi untuk orang tua ya Anda cocok pakai ini. Cuman ya radionya agak bongsor. Kemudian ada lampu senternya, dan tentunya kalau harga jauh menang punyanya Eskom FC20 Pro. Tapi kalau untuk power masih punyanya Vercom WR88 Spot Radio. Jadi semuanya punya keunggulan dan kelebihan. Silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda dan kemampuan kita dalam memiliki sebuah radio. Sekian saja dari saya. Yang kecuali itu yang ingin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.